Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam setiap pembahasan tentang fikih, bab toharoh atau bersuci selalu didahulukan sebagai pertanda betapa pentingnya mempelajari toharoh sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, tawaf maupun ibadah lain yang memerlukan toharoh dalam pelaksanaannya. Setelah sebelumnya dalam bab toharoh ini kita membahas terkait wudhu yang juga tidak kalah penting. Sebagai seorang muslim kita harus paham dan tahu betul terkait urusan mandi besar dan tayamum. Mungkin banyak di antara kita yang masih bingung atau banyak pertanyaan terkait hal ini. Dan pemirsa, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji bahasan tema terkait tata cara mandi besar dan tayamum. Masya Allah, perkara sehari-hari tapi mungkin sering luput dari kita tapi penting untuk kita pelajari. Seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat, alhamdulillah, walafiat. Banyak rezeki. Amin. Mudah-mudahan nular ya rezekinya kita semua. Terima kasih sudah hadir Pak Kiai. Iya, sama-sama. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah Pak Kiai, kalau kita bicara soal mandi besar dan tayamum, beberapa episode sebelumnya kan kita juga sudah membahas tentang wudhu ya Pak Kiai ya. Dan basic sebenarnya rahasia bersuci itu apa. Kadang-kadang mungkin orang masih bingung sebenarnya. Apa sih yang menjadi penyebab kita itu harus mandi wajib? Itu seperti apa Pak Kiai? Tafadhol. Ya, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, Mbak Mila yang kami hormati, dulu kita berbicara wudhu itu berarti berbicara hadas kecil. Hadas kecil. Nah, kemudian sekarang kita berbicara tentang mandi janabat, berarti dari hadas besar. Penyebab hadas besar itu cuma 4. 4. Okay, ya, khurujul mani. Yang pertama keluarnya sperma. Apakah dengan apa saja, termasuk orang yang naik cokok tuh ya, 17 Agustus naik cokok gitu. Karena bersentuhannya intensif, kemudian dia ereksi maka di tiang cokok itu tadi, maka dia wajib mandi. Atau dia lihat video, ya, lihat film X dan lain sebagainya. Apabila keluar atau mimpi dia keluar, harus ya, maka dia wajib mandi. Yang kedua, iltiqaul khitanain, bertemunya dua yang dikhitan. Ya, Nabi bahasanya bagus sekali. Bertemunya dua yang dikhitan, maksudnya dua kelamin. Iya. Ya. Waduh, betul-betul ini ya pemilihan. Ya, jadi bahasa beliau bahasanya tidak vulgar. Ya, kalau ulama mengatakan apakah pertemuan itu seperti pertemuan yang semacam ini. Maka ulama-ulama fikih, muhadis mengatakan ukurannya yang sampai mandi itu ya ilajul khasyafah. Apabila helm dari zakar laki-laki itu tenggelam. Maka pada saat itu walaupun tidak klimaks. Iya, tapi tetap harus. Walaupun tidak keluar sperma maka dia wajib mandi. Yang ketiga haid. Ya, khusus bagi wanita. Yang keempat nifas, ketika keluar haid yang tertunda karena melahirkan. Nah, itu adalah sebab orang melakukan mandi janabat. Ya. Nah, pertanyaan juga mungkin tata caranya seperti apa ya Pak Kiai? Kadang-kadang kan orang masih bingung, apa ya udah yang penting basah aja, atau orang kadang mikirnya ya udah yang penting disabunin dulu baru kita kemudian mandi gitu ya. Kalau sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah seperti apa? Ya, jadi dalam mandi janabat itu cuma 2. An-niyatu wasti'abul ma. Ya. Pertama niat. Ya, kalau dia tidak niat walaupun basah semua, maka dia tidak hukumkan raf'ul hadas. Ya. Jadi pertama dia dengan niat mengangkat hadas besar. Yang kedua isti'abul badan, artinya air itu diratakan ke 10 badan. Sehingga boleh dari bawah, dari samping, dari atas itu nggak ada masalah, asalkan rata. Sehingga orang mau berenang, niat nawaitul ghusl li rafil hadasil akbar, ceblur gitu, maka iya, sah. Sebenarnya nggak sah ya secara hukum. Mau pala, kaki, samping boleh-boleh saja. Hanya kalau mengikuti
itba bin Nabi. Nabi itu kalau ada atas dan bawah, dahulukan Selalu atas. atas. Bila ada kanan dan kiri, Oh, mendahulukan yang yang kanan. Itu cuma kesunahan saja. Nah, jadi kalau dia sudah niat, dia sudah rata, maka Sebenarnya dia sudah sudah selesai. Tapi ada satu lagi yang banyak, ini pengalaman saya di majlis-majlis taklim atau bertemu pada dialog-dialog kecil itu, pertanyaan tentang ini. Orang biasanya mandi janabat, wudhu, baru sholat. Ya. Padahal bukan begitu yang diajarkan iya, Nabi betul, itu. betul. Berwudhu dulu. Berwudu dulu. Jadi kita dalam keadaan berpakaian, kita cuci tangan. Cuci tangan, kemudian niat berwudu. Nah, niat berwudu biasa, kumur-kumur, istinsyak, kemudian dia niat buat wudu. Ya, basuh muka selesai, kemudian tangan kanan, tangan kiri. Nah, rambut, telinga, stop. Stop. Oh, Nah, oke. Iya. Saya Jadi ada dua yang Kakinya dia di- belum kerjakan, yaitu kaki kanan, kaki kiri. kiri. Maka dia melepas pakaiannya, kemudian dia niat mandi. Kalau Nabi mandi janabat juga tidak melepaskan, sehingga kemben. Ya, jadi tidak, maksudnya tidak telanjang bulat begitu ya Pak Kiai? Ya, makruh Oh, sebenarnya. makruh. Kenapa? Nabi nggak mau, bukan kan nggak ada yang lihat, iya malaikat lihat. Nah, jadi beliau masih memproteksi juga, Betul-betul ini ya. menjaga ya. menjaga aurat. Jadi ketika itu baru kita niat janabat, mandi janabat, ya. Nah, ketika kita maaf nih, depan belakang itu membersihkan dengan sabun dengan tangan, bukankah itu membatalkan wudhu? Ya enggak, kan wudhunya belum terjadi. Belum selesai, belum sempurna ya. Ya, udah jadi. Setelah dia selesai, maka dia berpakaian, baru dia niat meneruskan wudhunya, kaki kanan, kaki kiri. Jadi nggak apa-apa sebenarnya disambung Pak Kiai ya. Bahasa. Kan yang wajib itu yang wajib itu adalah tartib, berurutannya berurutan. yang nggak boleh diacak. Oh, Mualatnya itu nggak mesti. Jadi boleh Mbak Mila wudhu, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, muka, berangkat, masuk tol, keluar di Cirebon, ya, masuk tangan, terus sebenarnya nggak apa-apa tapi agak repot ya Pak Kiai. Iya, boleh. Oh, oke. Nggak harus. Nah, berurutan. pertanyaan Pak Kiai. Kadang-kadang kan saya waktu kecil tuh ingat sekali ya. Apakah, nah ini mungkin bisa jadi pembahasan dan dijelaskan. Kan kita, basuhnya harus 3 kali nih. 3 kali, ya minimal 3 kali. Itu memang betul seperti itu atau bagaimana Pak Kiai? Tadi isti'abul badan. Isti'abul badan. Meratakan seluruh badan. Apabila sudah rata ya udah cukup. Kalau dalam wudhu apabila sekali sudah cukup ya sudah. sudah. Oh, Sunnahnya taslis. Taslis itu mentigakan. Oh, sunnahnya mentigakan dalam berwudhu. Kalau dalam mandi nggak bisa kita taslis. Udah mandi ulang lagi gitu, agak boros air ya Pak Kiai. Dan itu yang menjadi titik Mubadir. tekan ya pada pembahasan wudhu dan mandi janabat, jangan boros. Nggak boleh kita boros menggunakan air. Ini mungkin ini jadi bahan pembelajaran juga. Kadang-kadang bahkan mungkin sekarang masih saya lakukan ya. Kalau mandi besar itu memang rasanya tuh harus jebar-jebur dan banyak air gitu Pak Kiai. Jadi sebenarnya maksudnya hakikatnya pada saat mandi besar tuh ukuran yang sudah cukup tuh seperti apa yang dicontohkan bagi Ya, Rasul? ukurannya Nabi ya. Ukurannya Nabi itu kalau mandi janabat itu 4 sok. 4 sok itu Itu satu sok itu 1 mud. 1 mud itu anggaplah kurang lebih itu Berapa 6 liter? on. Oh, 6 on. Kalau dia 1 kilo umpamanya, berarti 4 kilo. 4 kilo aja sebenarnya ya. Jadi 1 ember kecil. Iya. Nah, Kalau air zam-zam yang kita bawa itu kan 5 liter ya Pak Kiai. 5 liter. Kurang Itu lebih mungkin segitu. Sudah cukup memadai. sebenarnya. Sudah memadai. Nah, Jadi, ada betapa orang begini, borosnya. jangankan kita ya, di zaman sahabat juga ada yang mengatakan gini, berpikir mereka tuh begini. Oh, di zaman Nabi atau dekat rumah Nabi itu nggak ada oase, nggak Iya, ada nggak ada sumur. sumber air. Sehingga memang beliau menekankan supaya hemat. Suatu saat Nabi bepergian ke satu daerah yang punya sumber mata airnya bagus. Maka disediakanlah air yang cukup dan Nabi melakukan dengan sederhana. Tetap dengan cara Mereka mengatakan kami punya air yang cukup ya Rasulullah.
ya punya oase yang bagus dan lain sebagainya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ini stata'ta anta tawaddu' fil bahr fakadzalik. Kalau kau mampu kau berwudu di lautan pun begitu juga. Air di lautan itu seberapa besarnya? Nggak bisa habis. Tetap saja kalau kamu melakukan ibadah, masalahnya wudu, mandi janabat itu ibadah. Jadi ada aturannya. Ada aturannya. Dan nggak bisa semena-mena kita sesuaikan dengan kondisi dan kemauan kita. Nah, jadi bukan Allah, karena Nabi itu nggak punya air, mata airnya sedikit, bukan. Itu karena Kalaupun aturan. kau wudu di laut pun, Tetap jangan begitu boros. caranya. Baik. Kecuali mau mandi, bukannya ibadah. Oke. Oh iya, betul-betul. Ya. Nanti kita bahas. Menarik sekali. Pagi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tata Cara Mandi Besar dan Tayamum. Oke, seperti biasa, di segmen 2 ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ya, dari baik. pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Charlie. Saya dari Tangerang. Saya ingin bertanya, berwudu itu kan hanya bagian tertentu saja. Bukankah kalau mandi itu dibasuh seluruh tubuh? Apa yang membedakan wudu hanya bagian-bagian tertentu dengan mandi secara keseluruhan? Apa yang membedakan dari dua perbuatan ini? Yang kedua, dalam kita melakukan wudu itu, apa hal-hal yang tidak diperbolehkan dan yang dimakruhkan dan disunahkan? Mudah-mudahan Pak Kiai berkenan untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada pertanyaan dari Ibu Desi Charlie di Tangerang, Pak Kiai. Pertanyaannya 2. Yang pertama mungkin perbedaan ya antara wudu dan mandi besar. Sebenarnya mungkin kita sudah bahas, tapi boleh nanti dipersingkat oleh Pak Kiai. Apa yang membedakan, kenapa yang satu sebagian, kenapa yang mandi besar itu harus semuanya, dan penyebabnya apa. Yang kedua terkait hal-hal yang dimakruhkan maupun yang disunahkan dalam wudu maupun mandi besar. Tafadhol. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, dari pertanyaan ini ada yang esensial untuk membedakan ini. Bahwa sebenarnya Islam berharap benar kehadiran dia di mana saja hendaknya dalam posisi suci. Iya, suci, betul. Ya, hendak dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan suci itu, maka aspek pertimbangannya itu adalah jiwa, bukannya fisik. Sehingga tidak bermasalah orang yang sholat itu telanjang bulat bagi yang tidak punya berpakaian, atau orang yang pakaiannya kotor tetapi tidak punya lagi, maka diperbolehkan asalkan suci gitu. Nah, kalau suci itu sendiri bisa ternodai. Kalau nodanya itu karena memegang kemaluan, karena buang hajat kecil, buang besar, maka ini dianggapnya cacatnya sedikit. Nah, supaya lebih mudah dipahamkannya ini, makanya disebutnya hadasnya asghar, kecil. Iya, kecil. Nah, tetapi kalau dia sudah melakukan hubungan seks, itu dianggapnya sudah, pada saat itu sebenarnya kan orang lupa sama Tuhan. Iya. Nggak ada orang ya dalam keadaan jima itu dia ingat sama Tuhannya, itu dia nggak ada ingat. Bahkan dianjurkan sama Nabi itu, kalaupun dia mesti mengucapkannya, nggak boleh sedang melakukan. Jadi kalau dia mau melakukan, baca basmalah. Sebelumnya dia cuma Bismillah, dan itu sangat dianjurkan. Tapi ketika dalam keadaan melakukan, Tidak nggak boleh. boleh Oke, zikir, betul, nggak boleh menyebut namanya. Kenapa? Itu bagian dari yang dalam bahasa agama dianggapnya Tidak kotor pantas. rohani gitu ya. Ada Iya. limbah rohani, sehingga ini juga harus dibersihkan. Maka yang kecil disebut
ya hadas kecil maka cukup berwudu. Tetapi kalau sudah melakukan yang itu. besar, maka dia harus mandi janabat ukurannya semua. Semuanya. Ya. Oke. Dan tata cara mandi janabah itu Pak Kiai antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan. Sama saja laki Sama dengan saja. perempuan sama. Pertama niat, yang kedua yang kedua istiabul badan, meratakan air seluruh tubuh. Adapun teknis melaksanakannya Terserah. boleh kalau umpamanya di samping tetangga kita ini tempat cuci mobil gitu. Dong tolong disemprotin dong biar Ngerepotin rapi tetangga gitu. jadinya ya. Oke. Ya. Tetangganya malah seneng gitu. Kata yang dugang itu, ya Oke. niat, udah niat langsung disemprot gitu. Apabila rata ya udah selesai. Enak tuh kalau pakai shower, kalau ada yang punya shower kan enak gitu ya pakai bisa rata. Iya. Tapi kalau pakai kadang-kadang kalau pakai gayung itu memang lebih boros ya jatuhnya ya biasanya. Nah, betul. Jadi kalau pakai shower itu tidak banyak yang Tidak terbuang. terlalu banyak yang terbuang. Oke. Nah, yang pertanyaan kedua Pak Kiai terkait apa hal-hal yang Oke. disunahkan dan Nah, yang makruh itu bertelanjang bulan. Itu makruh karena Nabi dan keluarga beliau kalau melakukan janabat itu menggunakan kemben. Jadi ada kain yang kira-kira kita memaknakannya kemben gitu. Kain itu yang dipakai untuk itu. Sehingga tangannya yang dimasukkan ke dalam untuk membersihkannya. Yang kedua, kita mencampur air yang murni bagi kita ini. Kan kita lihat ya, mengikuti film, mengikuti pola barat yang mereka tidak ada mandi janabat, di bathtubnya itu dimasukkan sabun. Oh iya. Ya, dimasukkan sabun. Sampai berbusa, jadi bisa berendam. Gitu. Nah, padahal kan itu tidak termasuk ma'ul mutlak, tidak termasuk air yang mutlak gitu, karena ada campuran. Apakah boleh? Ulama ada yang memperbolehkan. Karena nanti di akhir dia kan akan membilas itu dengan menggunakan air yang murni. Maka kalau nanti ada dibilas dengan air yang murni boleh. Saya waktu pernah kering kulit saya ke dokter kulit, maka dipakai sabunnya ini. Nanti kalau sudah mengemandi ini jangan dibilas. Ya, biarkan saja itu dia kering, nanti dikeringkan meresap, ya? Dengan handuk dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau begitu caranya nggak boleh. Tapi kalau kita di bathtub itu ditaruh sabun yang punya kandungan tertentu ya supaya kulitnya lembut, boleh. Tetapi yang akhir itu harus dicuci dengan air yang mutlak. Itu tidak jadi cuma makruh, tapi wudunya sah, mandi janabatnya sah. Nah, itu bagian yang dimakruhkan. Yang bagus itu mandi dulu dengan air mutlak, selesai. Kalau mau pakai sabun, walaupun setelah sabun nggak dibilas nggak ada masalah. Iya, tapi kan karena sudah selesai. Tadi. Nah, itu melakukannya. Adapun yang sunnah, sebelum masuk ke kamar mandi itu maka dia berdoa, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari setan laki dan setan perempuan. Maka dia sudah melakukan kesunahan. Yang kedua, memulai dengan mencuci tangan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita misalnya di kamar mandi, sudah di kamar mandi Pak Kiai, kalau kita baca basmalah, tapi pasti tetap boleh? Kalau kamar mandinya di dalamnya ada tempat buang air, nggak boleh. Oke, paham. Sebenarnya kalau cuma kamar mandi, itu tidak masalah, dia terpisah dengan buang air. Dan gini, ini penting ya Mbak Mila. Kalau Mbak Mila mau bangun rumah lagi ya. Nabi itu kalau mau tidur itu bawa air dan bawa siwak ke sampingnya. Sehingga beliau wudhu itu tidak keluar rumah. Karena kan lantainya, maaf ya, dari nggak ada poslennya. Jadi wudhu. Artinya kalau di samping kamar kita itu ada kamar mandi, itu bagus. Bisa berwudu segera, kemudian sholat. Tapi tempat buang hajatnya di luar. Dipisah. Jangan di dalam kamar. Cuma kan tanah Jakarta mahal. Bukan main Pak Kiai, mahal banget. Ya kan? Jabodetabek ya. Oke. Jadi itu makruh, menyatukan itu tadi. Maka dia dianggap menjadi sesuatu yang sudah biasa karena mahalnya lahan, ya. Kalau bisa Mbak Mila nanti jadi pakai doain rezeki. Ya saya doakan mudah-mudahan. Tapi jangan lupa tanah. nanti diundang. Baik. Jadi yang di samping kamar mandi itu
harusnya tempat disiapkan. tidur hanya kamar mandi. Kamar mandi dipisahkan dengan toilet lah begitu ya Pak Kiai. Baik, menarik sekali tapi kita sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan terkait mandi janabah dan juga tayamum ini masih akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tata Cara Mandi Besar dan Tayamum. Pak Kiai, sebelum kita bahas tayamum, ini saking pentingnya sih, takut lupa. Jadi kalau kita setelah mandi, setelah wudhu ataupun setelah mandi junub, itu sebenarnya kita boleh nggak sih mengeringkan badan dengan handuk misalnya? Saya pernah baca kalau setelah wudhu tuh sebaiknya jangan. Jadi yang betul seperti apa Pak Kiai? Ya, yang diminta untuk tidak mengeringkan itu wudhu. Oh, oke, paham. Wudhu itu sampai dengan dia sudah tidak mengalir baru dikeringkan, ya. Tapi selama dia masih mengalir jangan. Jangan. Karena Kenapa? sejumlah alasannya, ada hadis sahih menjelaskan sejumlah bilangan dari butiran air yang jatuh di anggota yang kena wudhu itu, maka sejumlah itu juga dosa akan digugurkan. Allah ya Rabb. Sehingga didiamkan. Apakah itu berlaku dengan mandi janabat? Dalam mandi menjabat tidak. Oh, oke, Ya, boleh. tidak dijelaskan. Jadi mau dikeringin juga langsung nggak Iya, masalah boleh. karena nggak ada aturannya. Oke, paham. Baik, kita ke tayamum Pak Kiai. Jadi sebenarnya tata syarat ya, tata cara tayamum itu harus apa dulu? Niat dulu yang pasti. Iya, yang mesti dipahami itu bahwa tayamum Oh iya, itu harus apa, bukan pengganti wudhu. Bukan, beda ya. Bukan Dia pengganti wudhu. hanya pemboleh. Hmm, Dalam bahasa fikih disebutnya dengan istibahah. istibahah. Istibahah agar diperbolehkan. Oh, oke. Artinya begini, tayamum itu kalau dia lagi sedang tayamum, ya, setelah melakukan sholat, kemudian hujan turun, batal. Batal. Itu kalau seandainya dia pengganti kan berarti boleh terus. Itu maknanya bukan pengganti. Oke. Ya, Jadi misalnya kita udah niat tayamum, sudah tayamum, tapi kita ketemu air, udah. Berarti batal, gugur ya tadi tayamum. harus wudhu Harus lagi wudhu lagi, karena oke. hujan. Kecuali sudah selesai. Sudah selesai, nggak Kalau usah sudah lagi selesai, diulangin, sudah ya. dianggap udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi hujan wabarakatuh. Hujan turun, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak perlu lagi ngulangin lagi ya Pak Kiai? Iya. Dan tayamum itu anggotanya cuma 2. Iya. Jadi dia seperti sholat, ada rukhsah yang 4 rakaat bisa dilakukan dengan 2 rakaat. Oh ini juga di. Jadi tayamum itu seperti rukhsahnya wudhu. Anggota tayamum itu cuma muka dan tangan. Ya, 2 tangan itu. Ya, jadi menggunakan tanah. Nah ini sekaligus biar para pemirsa paham. Ditepukan. Setelah ditepukan ke tanah yang berdebu, kemudian diketokkan. Nah, ini yang kasar-kasar atau ada sesuatu yang tajam jatuh. Nah, kemudian diusapkan. Nah itu sekali usap gitu, udah Sekali cukup. aja ya Pak Kiai? Sudah cukup. Jadi dia nggak harus seperti air gitu, nggak usah gitu. Digosok-gosok Malah gitu jadi nggak perlu. kelilipan Oh nanti. iya betul. Nah, Oke, oke, paham. setelah itu selesai, buang, kemudian ambil lagi. Tapi boleh di titik yang sama? Oh nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Yang nggak boleh tuh yang ini dipakai yang kedua kali. Oh oke. Jadi tempatnya kita menepuk di awal di tanah itu boleh di tempat yang Iya, sama? karena yang kita diangkat bukan yang ada di situ. Oh iya. Beda dengan, ya. Iya. Nah, kalau yang ini nggak boleh. Nah, ini tangan pun nggak seperti, nggak usah begitu. Nggak usah digosok. Tidak diminta sehingga rata seperti. Wudu, Tapi gitu. ulama mengatakan kalau pengen seperti itu boleh. Tapi setelah diangkat itu, ini dibagi 2. Oh iya betul. Ya, gitu. Oh iya. Nah, ini udah selesai. Ini bagi 2 lagi. Oh. Ya, ini lagi. Udah selesai. Jadi nggak perlu dimasukin gitu. Iya. kamu- Mata apa gitu. Terus nggak nggak usah habis ini terus tangannya kemana-mana nggak Kalau boleh? air kan wajib. Iya, Nah, diletakkan. kalau itu enggak. Oke. Jadi dia memang benar-benar rukhsah, dispensasi asal sudah dilakukan pada 2 anggota tubuh sah. Oke, Pak Kiai, tanah itu yang dimaksud tuh apa? Apakah benda yang ditempeli oleh debu itu juga boleh atau kita benar-benar harus nyari tanah, Pak Kiai?
di dalam Al-Quran itu fatayammamu sa'idan thayyiban. Bertayamlah kamu sa'id. Ya, sa'id itu oleh Imam Syafi'i diartikan itu turab lahu ghubarun. Tanah yang berdebu. Jadi kalau hujan nggak bisa. Oh, paham. Karena kan nggak ada debunya. Itu kata sa'id diartikan seperti itu. Tetapi Imam Malik dan imam yang lain mengatakan bahwa sa'id dan thayyiban itu tidak maknanya mesti tanah. Batu yang licin setelah ketemu hujan, ditiup hujan kan setelah ketemu hujan kemudian dia kering, betapa halusnya dia. Itu pun bisa dipakai untuk bertayamum. Nah ini pendapatnya Imam Malik. Ini yang dipakai oleh Departemen Agama di dalam mengarahkan buku pedomannya untuk orang haji, sholat di perjalanan di pesawat itu dengan menepuk ya kursi jok yang ada di depannya itu. Nah apa itu? Nama itu tayammuman lillahi ta'ala, tepok gitu. Kalau menurut kaidah usul fikih itu kan emang ada debunya, nggak mungkin. Karena sudah divakum sebelumnya gitu. Karena menurut Imam Malik bukan maknanya turab lahu gubarun, bukan. Nah jadi kalau Imam Syafi'i enggak. Ya benar-benar tanah yang ada debunya. Jadi kehati-hatiannya tinggal ya kita sih ngikut imam aja ya Pak Kiai ya. Kecuali darurat umpamanya kita di. Nah kalau saya nih kita kan perjalanannya 9 jam. Misalnya ya Pak Kiai. 9 jam dulu 10, 11, 10 sekarang sudah 9. Mungkin semakin besar nanti mungkin 7 jam. Semakin cepat. Nah kalau kita jalannya di pagi hari sebenarnya nggak usah sholat di pesawat. Karena nanti kita ketemu zuhurnya itu di atas. Betul. Di udara. Maka kita niat saja menjamaknya di asar. Nggak perlu sholat. Betul. Jadi kalau kita bertahan sebagai mazhab Syafi'iyah, maka kita nggak mau perlu taklid dengan kepada Imam Malik sholat di pesawat. Kita karena yang harus ukur sendiri dari waktu. Dari ukur memungkinkan. Tapi kalau kita berangkatnya yang tidak memungkinkan, umpamanya berangkatnya jam 4 sore. Asar kita sudah kerjakan, tapi maghribnya kejepit. Pasti nah, maghribnya bisa boleh dijamak. Sama Isya boleh juga itu. Jadi lihat situasi lah. Oke, berarti kalau misalnya kita ingin melaksanakan sholat yang kita gabung nih Pak Kiai, karena perjalanan jauh karena safar. Dan kita mengambil rusuh. Itu berarti tayamum hanya tetap untuk satu sholat saja? Kalau dia menggunakan tayamum, setiap satu sholat fardu, satu tayamum. Jadi kalau dia menjamak zuhur sama asar, 2 kali dia tayamum. 2 kali, oke. Karena 2 kewajiban. 2 kewajiban. Kecuali sholat sunnah. Yang qobliyah sama ba'diyah itu tidak perlu tayamum. Tidak perlu tayamum lagi. Jadi sudah cukup dengan 1 kali tayamum, mau berapa kali sholat sunnah? Boleh. Ya. Oke. Pak Kiai, kemudian kalau di pesawat, kan sebenarnya di pesawat itu tadi ya, ada rusuh, kita sebenarnya boleh kok kalau mau tayamum. Tapi ada orang yang memilih, kan masih ada air kok gitu kan di pesawat. Walaupun sedikit misalnya, masih bisa wudhu saya. Baiknya memilih mana kalau Pak Kiai? Kalau menurut saya tetap saja gunakan tayamum atau dia niatnya menjamak nanti kalau perhitungannya memungkinkan dijamak ya. Sampainya itu memungkinkan. Sebab kenapa mengatakan begitu? Dari sisi keamanan. Ya kenapa tidak boleh menggunakan air banyak? Kan kita tahu itu semuanya serba elektronik ya. Yang kalau saja air itu berlebihan kemudian merusak itu resikonya kematian. Sehingga kita seyogianya dalam hal yang semacam itu harus sam'an wa ta'atan sama pemimpin kita. Nah dalam saat itu kita pemimpin kita itu pilot. Kita mesti mengatakan kalau memang airnya disediakan sedikit ya sudah. Kecuali maaf nih bagi laki-laki yang memang kan kalau dia ceboknya itu nggak seperti banyaknya perempuan. Laki-laki itu setengah kemasan gelas air mineral itu sudah cukup gitu. Oh iya betul. Nah itu nggak apa-apa karena memang yang kotor itu kan cuma lingkaran 1 cm saja, 1 meter. Diameternya cuma segitu gitu. Nah itu nggak apa-apa menggunakan air karena memang dianggapnya masih normal lah. Sama ketika kita nyentor itu jumlahnya makan lebih besar. Iya. Nah Pak Kiai kadang-kadang itu misalnya karena mungkin bepergian jauh ya dalam kondisi yang serba terbatas kita tuh suka
was-was atau cemas ya, aduh bersih nggak ya gitu. Atau tadi misalnya contohnya sebenarnya kalau panduan dari baginda Rasulullah SAW, mandi junub itu nggak perlu banyak air. Tapi kan kadang-kadang kita ngerasa, aduh bener bersih nggak ya, rata kita tuh nggak yakin dengan rata atau enggak, itu bagaimana ya? Nah, oleh karena itu yang perlu dipahami itu pertama kuasai hukumnya. Oke. Tuh. Setelah menguasai hukumnya, kita harus percaya kalau Nabi sudah bilang cukup, maka kita jangan mengatakan tidak cukup. Iya. Itu sebenarnya kuncinya di situ betul, tuh. betul. Jadi ketika ketundukan kita pada sam'an wa ta'atan secara totalitas kepada Nabi, ya sudah. Kata Nabi sudah cukup. Saya nggak peduli perasaan saya gimana. Jadi dia pegangnya ke Nabi gitu. Betul. Jangan diikuti ya sebenarnya. Iya, dan itu yang melahirkan was-was. Tambah lagi, kayaknya kurang, tambah lagi. Nanti akan berulang gitu. Jadi usahakan semaksimal mungkin mengikuti itu tadi ya, anjuran baginda Rasulullah SAW, sudah cukup. Kalau Masalah nanti ada cukup. bisikan-bisikan yang, kurang bersih, nanti gimana, kotor, nggak sah sholatnya, bla bla bla, nggak usah dipikirin ya. Nah, ketika kita istinja dulu kita sudah belajar menggunakan air 100%. Tapi kalau menggunakan batu mana mungkin bisa 100%. Iya, nggak bisa. Dan Kalau itu kata Nabi boleh. sudah bersih ya sudah. Ya sudah. Oke. Bismillah. Banyak banget ini ilmunya, Masya Allah, seneng banget. Ini hal kecil, bukan hal kecil. Tapi intinya ini perkara-perkara sehari-hari yang kita tuh suka menganggap remeh. Tapi Masya Allah saya dapat banyak insight. Mudah-mudahan begitu juga pemirsa. Pak Kiai, terima kasih. Sama-sama. Ilmunya hari ini Masya Allah ini jadi ladang pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan gak cuma Pak Kiai, tapi kita semua yang di sini ya bisa memberikan insight baru, pemahaman baru, ilmu baru. Amin. Sehingga ibadah kita tuh jadi jauh lebih sempurna. Tafadhol, terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak Kiai. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mbak Diah Rahma dan juga Kiai Haji Haris Sakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.